Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahrezi Angga Lesmana dengan NIM 2424 10 10 2039 ingin sedikit menjelaskan terkait tugas LKM 1 pada minggu lalu. Pada tugas ini saya menggunakan domain di bidang kesehatan, yaitu Sistem Manajemen Antrian Klinik atau Puskesmas. Alasan saya memilih domain ini karena saya melihat di Indonesia ini masih banyak klinik atau puskesmas yang berjalan masih secara manual. Oke, selanjutnya untuk teknologi yang saya gunakan, di sini saya menggunakan Laravel sebagai API. Nah, Laravel ini menggunakan bahasa PHP. Kemudian untuk database-nya saya menggunakan PostgreSQL. Kemudian saya juga menggunakan Postman sebagai alat untuk pengujian API yang sudah dibangun. Kemudian untuk tabel yang sudah saya rancang seperti ini, di sini ada tabel user, kemudian tabel poliklinik, kemudian ada tabel dokter, kemudian ada tabel pasien, terus antrian, dan rekam medis. Kemudian ini ada sampel data yang saya masukkan ke dalam database. Ini setiap tabel memiliki lebih dari 5 sampel data. Oke, selanjutnya untuk pengujian API yang sudah dibangun. Nah, di sini saya ingin mengambil seluruh data yang ada di tabel poliklinik menggunakan metode get, kemudian ini URL untuk API-nya. Ini untuk datanya. Kode HTTP-nya itu 200, statusnya sukses, kemudian message-nya daftar poliklinik berhasil diambil. Kemudian ini untuk mengambil data poliklinik berdasarkan ID. Misal di sini ID 5, HTTP code-nya 200, statusnya sukses, message-nya detail poliklinik ditemukan. Kalau semisal yang nggak ada di dalam database, misal 10, 20 deh, 20, nah dia akan error, statusnya error, message-nya data poliklinik tidak ditemukan. HTTP code-nya 404 not found. Kemudian ini untuk membuat data poliklinik baru menggunakan metode post. Semisal di sini poli 11, kode polinya 11, kemudian poli jiwa, layanan kesehatan jiwa. Oke, send. Nah, statusnya sukses. Message yang ditampilkan itu poliklinik berhasil ditambahkan. Untuk HTTP code-nya 201. Nah, semisal pengujian errornya dikosongkan semua, semisal seperti ini, nah dia akan mengembalikan JSON berupa statusnya itu error, message-nya field-nya itu harus diisi, jadi tidak boleh kosong. Ini untuk HTTP code-nya 422. Oke, lanjut ke update poliklinik. Nah, di sini bentar, tadi masuknya ID berapa? ID 10 berarti. Nah, di sini saya mencoba memperbarui kode dari poliklinik. Semisal tadi ID 10, nah kita ganti menjadi ID kode polikliniknya itu 11. Nah, sukses, statusnya sukses, message-nya poliklinik berhasil diperbarui menjadi 11. HTTP code-nya itu 200. Coba kita cek, tadi 10. Send. Nah, sukses. Nah, ini code tadi yang diperbarui itu menjadi 11. Sebelumnya 10, 10, 10 atau 9. Oke, kemudian delete ini untuk menghapus data, soft delete tentunya. Misal tadi ID 10, nah sukses, poliklinik berhasil dihapus.
Oke, kalau semisal ID-nya tidak ditemukan, katakanlah 16. Nah, dia akan error, status error, message-nya gagal menghapus karena data poliklinik tidak ditemukan. HTTP code-nya 404 not found. Oke, coba cek apakah sudah terhapus. Nah, karena sudah dihapus karena tidak ditampilkan karena kolom soft delete-nya itu ada, jadi tidak null. Nah, maka status yang dikembalikan itu error, data poliklinik tidak ditemukan. Coba di-restore, kembalikan lagi datanya, semisal tadi yang dihapus 10. Nah, statusnya sukses, message-nya data poliklinik berhasil dikembalikan. Oke, ini untuk HTTP code-nya 200. Artinya sukses, artinya oke. Dan kita cek lagi, nah sukses. Jadi sudah dikembalikan. Jadi soft delete-nya itu bekerja, dia akan mengisi tanggal di kolom delete add ini. Ketika ada tanggal di sini, ada value di delete add ini, maka dia nggak akan ditampilkan di get all ataupun di polyclinic by ID ini. Tapi ketika kolomnya ini berisi null, maka dia akan ditampilkan. Jadi restore ini dia akan mengubah kolom delete add tadi menjadi null. Oke, selanjutnya untuk struktur foldernya, nah di sini ada folder API yang berada di controller HTTP. Nah, controller ini berfungsi untuk validasi, semisal ingin menambah data atau mengupdate data. Nah, divalidasi dulu untuk inputannya. Kemudian jika udah lolos dari validasi, dia akan memanggil metode yang ada di model. Misal di poliklinik ini, model poliklinik, nah ini, metode store data. Nah, setelah dia memanggil metode ini, dia akan memanggil API response untuk membungkus uh, responnya sukses atau enggak. Ketika responnya sukses, dia akan menampilkan data status, message, dan data yang dikirimkan. Kemudian kalau error, yang dikirimkan itu ada status error, kemudian message-nya itu apa. Tuh. Nah, kemudian ada provider di sini. Nah, di sini untuk mendaftarkan root API. Ini rootnya jadi root /api.php. Kemudian ini tadi sudah. Jadi selain menggunakan kode SQL yang ada di Postgre tadi, bisa menggunakan migration yang ada di Laravel. Dan untuk seedernya. Ini untuk mengisi data untuk tabel-tabel yang ada di database. Kemudian ini untuk rootnya. Jadi ini untuk URL dari API yang dibangun. Nah, model di sini berfungsi untuk query database, tapi di si Laravel ini mendukung ORM, jadi tidak ada query-query di sini, tapi kurang lebih seperti itu, representasi dari tabel yang ada dalam database dan juga relasinya. Mungkin begitu. Nah, selanjutnya untuk alurnya, ketika kita menggunakan metode post, misal kita menggunakan metode post, data yang dimasukkan di body ini itu akan dikirimkan ke controller, kemudian controller akan ngevalidasi yang diinputkan atau data-data yang dikirimkan tadi udah sesuai apa belum. Kalau udah tervalidasi, ya itu tadi dia akan memanggil metode store data yang ada di model. Kemudian setelah itu dia akan memanggil API response untuk membungkus responsnya itu sukses atau error. Kemudian dikembalikan dalam format JSON. Mungkin seperti itu untuk alurnya. Dan ya mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.